Saudara-saudari dan para sahabat Nadi yang terberkati, selamat berjumpa kembali pada program Edukasi Rohani, Pendalaman Hukum Gereja dengan tema Sama-sama Pastor, tapi Beda. Tema ini diinspirasi oleh situasi pastoral dan pengalaman umat Katolik sehari-hari di paroki. Ketika mereka berkunjung ke paroki, umat berjumpa dengan bukan hanya satu pastor, tetapi beberapa pastor, 2 atau 3 orang. Pastor ini tinggal di paroki itu dan melayani satu paroki. Lalu ada umat yang bertanya, apakah beberapa pastor itu sama-sama sebagai pastor paroki? Ataukah hanya satu? Lalu yang lain sebagai apa? Apakah ada perbedaan jabatan, tugas, dan tanggung jawab dari masing-masing pastor? Saudara-saudari, pertama-tama mari kita mengenal bahwa umat Katolik mendapatkan masing-masing pastornya. Lalu bagaimana caranya umat Katolik untuk mendapatkan pastor? Pertama, pastikan bahwa Anda mempunyai domisili. Atau pastikan, kedua, kalau tidak mempunyai domisili, Anda mempunyai kuasi domisili. Apa itu domisili? Domisili artinya Anda mempunyai tempat tinggal yang tetap di suatu paroki atau keuskupan, dan tinggal tetap di tempat itu tanpa ada alasan untuk pindah, atau tinggal di tempat itu, di wilayah paroki atau keuskupan itu selama genap 5 tahun. Hal ini diatur dalam Kanon 102 paragraf yang pertama. Lalu terkait kuasi domisili, ini menjadi dasar bagi Anda untuk mendapatkan pastor. Lalu apa itu kuasi domisili? Kuasi domisili artinya Anda tinggal di suatu paroki atau keuskupan dengan maksud tinggal sekurang-kurangnya 3 bulan di tempat itu dan tidak ada alasan untuk berpindah. Atau kalau Anda tinggal di tempat itu selama 3 bulan, Anda sudah mempunyai kuasi domisili. Hal ini diatur dalam norma Kanon 102 paragraf yang kedua. Kemudian, dengan mempunyai domisili atau kuasi domisili, maka Anda sebagai anggota gereja Katolik mendapatkan pastor untuk di paroki atau ordinaris. Kalau itu di wilayah kevikepan atau di wilayah keuskupan, Anda mendapatkan uskup diosesan sebagai ordinaris wilayah untuk keuskupan dan seorang vikaris episkopalis atau wakil uskup untuk wilayah kevikepan. Jadi pastikan kalau Anda mau mendapatkan pastor Anda, bahwa Anda mempunyai domisili atau kuasi domisili sebagai dasar untuk mengatakan, oh, pastor saya ada di paroki A atau di paroki B, tergantung di mana Anda mempunyai domisili atau kuasi domisili. Kemudian sekarang mari kita mengenal beberapa pastor yang tinggal di satu paroki. Apakah semuanya pastor paroki ataukah mereka mempunyai jabatan, tugas dan fungsi yang berbeda? Benar, saudara-saudari, mereka sama-sama pastor, tinggal di satu pastoran di wilayah satu paroki. Namun, jabatan dan tugas serta fungsi mereka berbeda-beda di paroki itu. Yang pertama, kita melihat ada pastor paroki atau biasanya disebut pastor kepala. Kemudian ada pastor vikaris parokial, adalah rekan kerja pastor paroki. Lalu kita mengenal ada pastor administrator paroki, adalah pastor pengganti pastor paroki jika paroki lowong atau pastor paroki terhalang untuk melaksanakan pelayanan pastoral di paroki itu. Kemudian ada imam in solidum, itu beberapa pastor sebagai satu tim pastoral yang mempunyai fakultas seperti pastor paroki untuk melayani satu atau beberapa paroki. Kemudian yang terakhir, seorang imam yang bertugas dengan fakultas yang semestinya
selama kepergian pastor paroki, misalkan karena liburan. Jadi kita tahu ada pastor paroki, ada vikaris parokial, ada administrator paroki, ada imam in solidum, ada seorang imam. Tergantung sekarang kita lihat konteks jabatan, tugas dan fungsi masing-masing dari sekian pastor, sekian imam yang mungkin Anda jumpai di paroki Anda. Pertama, perhatikan bahwa pastor paroki adalah seorang pastor sebagai gembala paroki. Paroki yang dipercayakan oleh uskup diosesan kepadanya. Karena itu, pastor paroki biasa disebut pastor kepala karena bertanggung jawab penuh atas reksa pastoral parokinya dan atas keselamatan jiwa-jiwa umat Allah yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan pastor vikaris parokial adalah pastor yang menjadi rekan kerja pastor paroki. Bisa satu orang atau beberapa orang vikaris parokial yang mengambil bagian dalam keprihatinan pastor paroki, bekerja sama dan membantu pelayanan pastor paroki. Dan dalam kasus misalkan ketika paroki lowong atau pastor paroki terhalang melaksanakan tugas pastoralnya, sebelum uskup diosesan mengangkat seorang administrator paroki, vikaris parokial mengambil alih pemerintahan paroki. Jika ada beberapa yang terdahulu pengangkatannya yang akan mengambil alih paroki tersebut. Jadi pastor paroki berbeda jabatan, tugas dan tanggung jawabnya di paroki dibandingkan dengan vikaris parokial. Kemudian ketika paroki lowong atau pastor paroki terhalang melaksanakan pelayanan pastoral di parokinya karena mengalami penahanan, pembuangan atau pengasingan, atau mengalami ketidakmampuan karena kelemahan kesehatan atau sebab lain, sehingga ia tidak mampu melaksanakan tugas-tugas pastoral di parokinya, maka uskup diosesan menugaskan seorang imam menjadi pengganti pastor paroki. Pastor inilah yang disebut administrator paroki. Lalu, dalam kasus-kasus tertentu, dalam situasi pastoral tertentu, karena keterbatasan tenaga imam atau karena luasnya wilayah paroki yang harus dilayani, uskup mengangkat beberapa imam dengan fakultas yang dimiliki oleh pastor paroki sebagai satu tim pastoral. Lalu di antara tim ini diangkatlah seorang moderator yang menjadi pemimpin. Dan mereka bersama-sama memberikan pelayanan pastoral untuk satu atau beberapa paroki. Beberapa imam inilah disebut imam in solidum yang melaksanakan pelayanan pastoral untuk satu atau beberapa paroki sebagaimana diatur dalam kanon 517 paragraf pertama. Kemudian Anda mungkin juga berjumpa atau di paroki Anda hadir seorang imam yang dengan fakultas yang dibutuhkan diberikan semestinya oleh uskup diosesan. Imam ini menjadi pelaksana tugas pastor paroki selama pastor paroki pergi, misalnya sedang berlibur. Imam ini pun pada saat itu melaksanakan tugas seperti tugas yang dilaksanakan oleh pastor paroki, namun dengan fakultas yang terbatas, dengan kewenangan terbatas, tidak seperti sepenuhnya diberikan oleh uskup diosesan kepada seorang pastor paroki. Maka imam ini menjadi imam pengganti pastor paroki dengan fakultas yang semestinya, misalkan diberikan fakultas untuk meneguhkan perkawinan secara sah. Dia diberikan selama kepergian pastor paroki, fakultas ini dapat digunakan di paroki itu. Demikian penjelasan tentang sekian imam, 2 atau 3 orang yang tinggal bersama di satu paroki dan melayani paroki itu. Mereka sama-sama imam, tetapi jabatan, tugas, dan kewenangan mereka berbeda-beda. Semoga kita semakin mengenal imam kita, gembala kita yang menjadi pastor di paroki, baik pastor paroki maupun pastor lain yang menjadi gembala di paroki itu dalam situasi dan dengan kewenangan serta fakultas tertentu.
Salam sehat, salam nadi, mari berbagi harta rohani gereja. Tuhan memberkati kita.